kampus tidak bisa dimasuki. Mahasiswa adalah jantungnya pergerakan itu sendiri. Maba bilang maba kan berarti mahasiswa baru. Iya, ke SMA saja. Nah, bukan mahasiswa. Soalnya mahasiswa di sini adalah orang-orang yang mau berpikir out of the box. Keinginan siapa yang mau istilahnya di band terus menjadi orang yang terkenal. Saya kenapa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo? Karena yang pertama ya sedih sih, sedih. Sedih ada yang ditinggal di sini. Ladies and gentlemen, this is our host Ramadi Birensa. Welcome to the Red Line Talks. Kali ini gue bersama salah satu aktivis nih, sohib gue, temen gue juga, temen seperjuangan, satu angkatan, FIK dia. Beliau ini salah satu aktivis mahasiswa, mantan gubernur FIK, dan sekarang sebagai ketua Warkom. Perjalanannya sangat panjang. Ini dia, Anda Tri Nur Cahyo. Oke Mas, terima kasih telah mengundang saya di sini dalam suasana yang begitu damai dan tenang di siang ini. Seperti hatinya. Seperti hatinya bergemuruh. Siapa itu? Oke. Gini Mas, ini kita bahasnya terkait pandemi, pandemi how to be live, how to be college student, kan. Perlu nggak sih maba ini nggak wait and see, nggak cuman tunggu dan melihat. Jadi kita nggak boleh naif ya dalam situasi kali ini. Kita harus bangkit dan kita harus bisa menghadapi situasi yang pelik seperti ini. Nah, untuk kegiatan semasa pandemi kan banyak terhalang ya. Mulai dari tiba-tiba kan kampus tidak bisa dimasuki, di lockdown gitu. Jelas itu dia. Nah, semasa pandemi, kira-kira untuk Mas sendiri sebagai aktivis ketika pandemi ini geraknya itu terperangkap nggak sih? Sebenarnya kalau bicara perihal gerakan mahasiswa seharusnya tidak terperangkap. Ada banyak sekali media yang bisa digunakan. Katakanlah kita bisa menggunakan media group WA itu sebenarnya seperti itu, atau beberapa media yang digunakan untuk Google Meet, Zoom dan akan tapi di sini memang penurunan minat dari mahasiswa mungkin kalau saya melihat secara pribadi nampak ya. Karena memang mahasiswa sekarang cenderung, apalagi yang mahasiswa baru kemarin belum ke kampus, belum ada istilahnya pertemuan di kelas, itu memang sangat menurun. Saya lihat seperti itu. Nah, tapi jangan sampai kita dalam era keterpurukan ini kita terus seperti itu, karena mahasiswa adalah jantungnya pergerakan itu sendiri. Jadi katakan mahasiswa itu agent of change. Jadi tanpa adanya mahasiswa, katakanlah sebenarnya seperti ini konkretnya. Di demo 98 itu yang menggerakkan siapa? Mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa harus memiliki inisiatif yang tinggi, dan itu dimulai dari organisasi. Berarti penting ya Mas. Di sini kan poinnya organisasi itu berperan penting dalam mahasiswa ini. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan ketika teman-teman di luar sana nggak ikut organisasi tapi punya kesibukan di lain. Misalkan membantu orang tua itu. Karena memang di masa pandemi sekarang ini tidak bisa dipungkiri ya sekali lagi bahwa ekonomi juga terpuruk. Benar. Bayangkan dulu yang kita bisa aktivitas normal, katakanlah tidak bisa karena mungkin isolasi mandiri ataupun karena wilayahnya di lockdown. Itu bahkan tukang sayur saja tidak bisa masuk ya. Nah itu kan juga kesulitan perihal katakanlah makanan, bahan-bahan pokok itu kan juga kesulitan. Makanya kita juga tidak bisa se-fleksibel itu. Nah, tapi kita juga bisa berinovasi. Lewat Zoom kan juga bisa. Gini Mas, maba bilang maba kan berarti mahasiswa baru. Mahasiswa yang baru. Peralihan antara siswa ke mahasiswa. Ini kita masuk tahun kedua di mana mabanya online nih Mas. Ya, online lagi. Tahun pertama itu emang kita masih meraba-raba. Kita masih bagaimana sih cara pembelajaran secara online gitu kan. Nah, di tahun kedua ini secara nggak langsung memang di SMA ataupun SMK-nya pasti kan udah menerapkan sistem pembelajaran online nih. Tetapi untuk
kan kebanyakan ya kalau misalkan pembelajaran melalui online itu kan gak nangkep ya, kebanyakan kan kayak apa ya, cuman absen aja. Iya. Jadi kalau saya boleh cerita di masa awal saya juga waktu kuliah dulu semester 3 pertengahan kalau nggak salah itu setelah UTS itu langsung Gubernur Jawa Timur sehingga saya itu langsung ada turun surat instruksi untuk apa istilahnya pembelajaran dari rumah saja. Nah itu rasanya shock sekali kan. Apalagi saya di D3 keperawatan yang 60% itu praktikum, itu sangat terasa sekali. Nah tapi saya kira harusnya teman-teman SMA ini sudah terbiasa dengan kondisi yang sekarang ini gitu maksudnya. Sudah mulai terbiasa dengan teknologi, dengan sistem yang ada. Harusnya mereka bisa menyesuaikan kondisi-kondisi yang sekarang ini. Makanya harusnya ini menjadi sebuah peluang bagi teman-teman mahasiswa, bagaimana mahasiswa baru ya. Iya. Mahasiswa baru ini menjadi lebih aktif lagi karena setiap informasi tidak hanya bisa diakses melalui dosen ataupun orang yang mengajar, tapi lewat internet. Itu sebenarnya seperti itu. Berarti kita jadi mahasiswa ini harus kita yang aktif, bukan malah pengajar yang aktif. Beda dengan sekali pola pikir di siswa dan mahasiswa ya. Betul. Kan yang ditakutkan oleh Bupati Boyolali kan generasi blank, mana generasi kosong. Iya. Generasi kosong di mana peserta didik itu tidak mengerti akan ini. Kan tiba-tiba pembelajaran lulus kuliah aja. Iya. Tanpa adanya adaptasi itu. Nah, keresahan-keresahan itu kan yang kita takuti untuk apalagi kultur shock pada mahasiswa dari siswa ke mahasiswa kali ini kan beda gitu ya. Nah, kira-kira dari Mas Anda sendiri nih menanggapi perihal ini nih, tips dan triknya seperti apa? Biar bisa beradaptasi di perkuliahan. Kalau beradaptasi yang pertama kita menyesuaikan ritme dulu dengan teman-teman yang baru dengan maba ya. Sebenarnya yang pertama kita itu aktif dalam ya, kalau memang ada pembelajaran kita aktif dalam artian bertanya kalau nggak tahu. Kalau memang materinya sudah diketahui, misalnya sederhananya kita mau mempelajari tentang organisasi, sebelum kita diajar oleh tentang organisasi, kita cari dulu, kita ulik dulu organisasi itu apa. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita sudah prepare dengan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi kita sudah seperti ini dasarnya. Nanti kalau memang ada konsep yang salah dalam pemikiran kita atau ilmu yang kita dapat tadi, bisa ditanyakan kepada dosen ataupun yang mengajar. Itu sebenarnya. Jadi kalau menanggapi generasi blank yang dikatakan Bupati Boyolali tadi, itu adalah orang-orang yang tidak mau berusaha, saya katakan seperti itu. Berarti kita harus fighter ya. Iya, fighter. Kalau kita memang menunggu bola aja, kita akan bisa maju ya. Nah, kalau kita menunggu bola ya kita hanya kembali ke SMA saja. Bukan mahasiswa. Soalnya mahasiswa di sini adalah orang-orang yang mau berpikir out of the box, kemudian memiliki inovasi-inovasi, mampu membuat hal baru, mencari hal baru, penasaran lah, selalu penasaran seperti itu. Iya, betul banget. Untuk Mas Anda sendiri ini histori organisasinya gimana nih? Sangat panjang ya. Sangat panjang sekali, sangat bisa menjadi gubernur 3 terus sekarang ke Korkom kan ya. Gila. Sangat panjang ya. Pertama saya masih ingat sama Mas Rama ya, kegiatan bakti sosial. Itu di salah satu daerah di Ngrayon itu saya ingat kita pernah banyak di sana. Itu adalah awal di mana saya memiliki rasa bahwa kita itu kepada masyarakat harus dekat. Soalnya kita itu mahasiswa memiliki beberapa akses, katakanlah acara-acara kita yang ada di kampus bisa direalisasikan di masyarakat seperti itu. Itu pertama saya punya inisiatif berjuang di organisasi. Kemudian dulu di ketua BEM-nya itu saya juga didukung oleh teman-teman ya, Mas Rahma dulu salah satu yang mendukung secara motivasi, karena memang saya dulu pertama nggak ada keinginan siapa yang mau di BEM terus menjadi orang yang terkenal. Soalnya saya juga bukan orang-orang yang mau seperti itu dulu. Saya lebih senang kerja-kerja gitu, maksudnya bukan orang yang katakanlah konsep misalnya seperti itu. Tapi prosesnya cukup panjang karena saya juga belajar dulu di ini yang paling banyak memberikan ilmu saya tetap itu di IMM Hipnosina ya. Dulu itu yang mengetahui Mas Cahyo. Yang sekarang sudah bekerja di salah satu klinik. Nah itu adalah salah satu orang yang menurut saya berpengaruh dalam hidup saya karena banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari situ. Saya belajar di situ tentang manajemen organisasi, katakanlah seperti itu. Kemudian ada juga tentang lobbying. Ya. Saya kira
kita dalam bertatap muka dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat sederhananya itu perlu adanya latihan, perlu adanya pembiasaan. Nah, di situ ketika saya menjadi kader IMM dulu, saya ini langsung diterjunkan ke, dulu itu ada sosialisasi apa ya, PHBS ke salah satu SD. Nah, itu sangat pertama sekali dan bagi saya berkesan karena memang itu kunci pertama, apa yang kita pikirkan sekarang sebagai seorang mahasiswa harus direalisasikan. Betul sekali. Itu yang tertanamkan seperti itu. Seperti yang diomongkan sama Mas Andi awal ya, gain of change. Iya, gain of change. Memang harus mahasiswa itu seperti itu. Pentingnya kita berorganisasi, nambah relasi ya dalam kehidupan mahasiswa ini memang sangat-sangat memberikan impact ya. Emang nggak sehari 2 hari merasakannya. Iya, butuh proses yang panjang. Nggak sehari 2 hari itu terlalu singkat menurut saya. Ilmu yang dapat itu sedikit. Nah, makanya berproses itu perlu dan harus sabar memang ya. Perihal ini kita ketemu teman-teman baru dan hal-hal baru itu kan berkat organisasi sih menurutku ya. Jelas ya. Impact banget. Karena kalau kita cuma kenal satu kelas, satu fakultas ya kurang relasi, kurang pertemanan, informasi juga kurang gitu. Kalau kita ikut organisasi nanti mungkin ada yang dari fakultas fakultas lain, katakanlah fakultas teknik, ada juga fakultas hukum, fakultas ekonomi dan lain-lain itu. Itu makanya kita saling kenal dan saling mengetahui. Dulu ketika saya di di BMF itu saya banyak teman itu juga ketika kita sering ngopi, sering ngobrol itu di situ. Makanya saya juga alhamdulillah juga banyak sekali teman. Betul. Jadi aku pernah dapat ini. Gue pernah dapat ini. Pernah dapat suatu quotes ya. Satu quotes. Jadi katanya orang organisasi dan orang yang non organisasi itu ilmu yang didapat gak hanya di bangku perkuliahan aja. Oh iya Mas, Anda ini asli Ponorogo ya Mas? Ya, kebetulan saya juga asli Ponorogo sini. Jadi saya kenapa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo? Karena yang pertama dekat dengan rumah. Biaya biaya hidup pun di sini lebih murah daripada di kota-kota lain, kan seperti itu. Jadi saya tidak ada ruginya ketika saya kuliah di sini. Toh ya, dalam masa pandemi ini kita juga harus menjaga jarak dan di daerah masing-masing. Iya. Ini saran ya ini untuk mahasiswa baru yang di sana, jangan lupa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo gitu. Betul sekali. Jadi gini kawan, karena ini dekat dan alhamdulillah kita juga banyak sekali fakultasnya gitu. Ada kesehatan, ada hukum, ada ekonomi, ada keguruan gitu. Bahkan bisa daftar lewat online ya sekarang. Itu enak sekali gitu. Dipermudah kita dengan kalau di Kabupaten Ponorogo ini saya yakin Universitas Muhammadiyah Ponorogo paling jos lah seperti itu. Paling jos cuy. Paling jos pokoknya. Betul sekali. I like it man. Ini mahasiswa. Kita kembali ke mahasiswa. Mas Anda sendiri mahasiswa tingkat berapa nih? Tingkat akhir. Nah, jadi alhamdulillahnya saya ini sudah sidang tugas akhir ya kemarin. Alhamdulillah tanggal 2 Juli kemarin bersama 3 dosen yang alhamdulillah membimbing saya dari awal sampai akhir itu. Terus ini masih dalam proses untuk revisi dan bismillah Oktober wisuda. Amin. Gantung ya kan, semester akhir udah mau lulus. Perawat lagi. Alhamdulillah. Paket komplit tapi tetap jomblo. Gak pas kayak ini. Kalau yang mau mendaftar hubungin di bawah ini ya. Jadi masnya sendiri aslinya ini saya yakin hostnya sendiri belum kenalan ini. Ya, udah kenalan di awal ya. Jadi gini ya teman-teman, Mas Rama ini adalah salah satu sahabat saya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dulu ketua saya di IMM Musina, sekarang berada di Korkom bersama saya berjuang bareng. Dia juga ini mau lulus sama saya tapi mau pulang ke Cilegon katanya. Iya toh Mas Rama mau pulang ke Cilegon. Sangat disayangkan sebenarnya. Ya sedih sih, sedih. Sedih ada yang ditinggal di sini. Ya mungkin sahabat. Iya sahabat, organisasi, tanggung jawab gitu ya. Aduh bahaya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Iya. Mahasiswa dituntut untuk berperan aktif ya, Mas, dalam segala hal, entah itu di dalam kelas ataupun organisasi.
Dan lu sebagai aktivis banyak bersinggungan dengan secara nggak langsung ya, banyak bersinggungan dengan organisasi pastinya. Jelas. Nah, bagaimana sih kesibukan yang dijalani oleh mahasiswa aktivis itu sendiri? Gini, yang jelas kita tuh memang jadwalnya di perkuliahan itu. Nah ini apalagi D3 kan? Iya, makanya sibuk banget nih. Jadi di D3 keperawatan itu, yang jelas tuh banyak praktikum, kemudian praktik di rumah sakit. Jadi pokoknya banyak sekali tumpang tindih aja tugas kelas, tugas lab dulu. Kadang juga kita perlu laporan juga kan. Katakanlah kita buat resume. Iya. Dan kita masih di organisasi juga banyak. Dulu kan saya juga ikut BEM dan IMM kan. Makanya dari itu manajemen organisasi adalah yang penting. Didahulukan yang mana? Prioritas ini. Nah, prioritas. Ya, skala prioritas. Kalau nggak diprioritaskan nggak diambil dulu. Katakanlah seperti itu. Cara bagi waktunya gimana nih Mas? Kira-kira? Dijadwal, disusun ya. Beberapa hari sebelum katakanlah kalau perkuliahan ya. Kalau perkuliahan saya membuat resume dulu. Resumenya dari mana? Kadang kita mencari informasi ke kakak tingkat. Kita buat nulis dulu apa-apa yang dibutuhkan, kemudian baru kita kumpulkan. Jadi ketika hari H pun kita juga sudah paham materinya itu. Kemudian kalau organisasi, ketika keluar kuliah, kita istirahat beberapa menit, lanjut diskusi. Nah itu keuntungannya. Jadi kalau kita memang kalau kita memang ada agenda, kita susun secara rapi dulu. Senin ini agendanya apa, Selasa agendanya apa. Jadi jelas manajemen organisasi harus seperti itu. Maksudnya manajemen pribadi ya. Iya. Jadi memang ini manajemen waktu perlu adanya ini ketekunan deh. Saya katakan ketekunan karena memang ini perlu runtut. Betul sekali Pak. Karena memang kalau saya sendiri di D3 keperawatan kan jadwalnya padat, mungkin perkuliahan banyak. Saya pernah loh, Mas Ramon sendiri juga pernah kan di dulu perkuliahan habis subuh. Nah, ini dia. Iya. Apa namanya? Jadwal paling pagi saat kuliah. Jam berapa? Jam ke 0 habis subuh ya kan. Karena memang dulu itu kan masih ini ya, apa namanya? Habis subuh langsung. Habis subuh langsung terus kebetulan dosennya juga bekerja di dinas kesehatan. Jadi beliau juga harus manajemen waktu dengan baik. Makanya disempat-sempatkan untuk perkuliahan jam 6. Tapi itu nice untuk kedisiplinan. Iya. Bangun itu harus jam 3, ya. Bangun jam 3 jauh harus jam 3. Iya, jelas. Bayangin. Lah yang deket sini aja tuh harus habis subuh langsung jauh. Iya bener. Ini dosennya sangat-sangat. Tapi sayangnya dosennya sekarang sekarang udah nggak ngajar lagi di umumnya. Ya, tapi yang jelas itu sangat ini sih. Berkesan sekali sih. Terima kasih Mas Anda. Ini nggak kerasa ya. Kita udah jam 20 menit cuy. Masa loh. Padahal ini masih enak diskusinya. Karena kalau apa kita lanjut ini? Satu hari satu malam nggak keluar. Mungkin kita lanjutkan di angkringan ya, Mas. Di angkringan atau di tempat-tempat lain. Angkringan yang nantilah setelah PPKM. Siap. Ya, PPKM kan masih berlanjut. Masih lanjut. Taati prokes. Nah, 3M. Mencuci tangan. 5M cuy. 5M. Terima kasih Mas Anda nih. Anda Tri Nur Cahyo sebagai Ketua Forkom yang telah hadir pada podcast Redline Talks kali ini. Berjumpa lagi kita di episode selanjutnya. See you in next time. Audio Jungle.